Saya mulai, Pak. Jadi ini tentang matriks. Pertama itu ini buat bikin matriks A-nya. Jadi pertama print matriks A. Ini ada MA sama NA itu buat nge-input jumlah baris M sama kolom N di matriks A. Terus ini ada matriks A sama dengan garis kosong. For I in range MA, while true, print masukkan NA angka untuk baris ke I plus 1 di matriks A. Ini dipisahkan dengan spasi. Karena saya pakai split di sini. Jadi input baris sama dengan input split. Terus ada kondisi if len input baris equal to NA, maka ini break. Jadi karena kondisinya udah terpenuhi, jadi dia keluar dari looping while ini, lanjut ke ini baris sama dengan integer angka for angka in input baris. Jadi angka-angka yang tadi itu disimpan ke baris ini. Terus matriks A append baris. Selanjutnya ini buat bikin matriks B-nya. Sama aja, jadi print matriks B, ini ada MB dan NB untuk input jumlah baris M sama kolom N di matriks B. Ini juga for I in range MB, while true, print masukkan NB angka untuk baris ke I plus 1 di matriks B, input baris sama dengan input split. Kondisinya juga if len input baris equal to NB, maka dia break. Jadi dia keluar dari looping, langsung angka-angka yang tadi disimpan di baris. Lalu matriks B append baris. Nah, ini untuk menampilkan matriks A sama B-nya. Jadi print matriks A for baris in matriks A. Jadi ngeprint angka-angka yang tadi udah disimpan di baris di matriks A. Yang matriks B-nya juga sama seperti ini. Terus lanjut ke operasi matriksnya. Jadi ini ada looping while. Print pilih operasi matriks, ada pilihan 1, 2, 3, penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Ini ada pilihan sama dengan input, ketik pilihanmu. Lanjut ke if pilihan equal to 1, jadi dia masuk ke penjumlahan matriks A dan B. Nah, kalau penjumlahan matriks A dan B itu syaratnya adalah ukuran matriksnya itu harus sama, jadi ada kondisi if MA equal to MB dan NA equal to NB. Jadi misalnya matriks A itu 2 kali 2, matriks B juga harus 2 kali 2. Kalau kondisinya terpenuhi, langsung lanjut ke print yang ini. Jadi dia langsung muncul penjumlahan matriks A plus B. Jumlah matriks sama dengan garis kosong for I in range MA, jumlah baris. For J in range NA, jumlah baris append matriks AIJ ditambah matriks BIJ. Ini kayak matriks A baris ke 1 kolom. Matriks A kolom 1, baris 1 kolom 1 ditambah matriks B baris 1 kolom 1. Lanjut ke jumlah matriks append jumlah baris. Ini buat ngeprint hasilnya. Jadi for I in range MA, print matriks AI plus matriks BI sama dengan jumlah dari matriksnya. Nah, kalau kondisinya yang di atas tadi tidak terpenuhi, langsung muncul penjumlahan matriks tidak bisa dilakukan karena ukurannya nggak sama. Diva, maaf banget aku potong. Kira-kira suaranya ini nggak sih, Div? Bisa dibesarin dikit ya? Soalnya di kita kecil. Oh, bentar. Ya, coba deh. Halo? Iya, Pak. Ya, sorry. Sinyalnya putus nyambung. Iya, Pak. Diva, tadi saya berdengar sampai yang penggunaan matriks. Halo, ini udah kencang belum? Oh, masih Div. Diva pakai headset atau earphone nggak? Enggak, Pak. Mungkin digedein aja volume laptopnya. Udah, Biar Pak. mic-nya nggak gede-gede. Udah paling maksimal, Pak. Ya, di saya sudah cukup jelas sih. Oke. Tadi DB kayaknya nih, masalah DB nih. Nggak tahu, Pak. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja.
Tadi sampai yang mana ya? Saya sampai pengurangan matriks A dan B. Sampai print pengurangan matriks. Oh, sampai yang lain ke 71. Iya. Jadi dari situ aja dari yang 72. Oh, 72. Oke. Heeh. Jadi ini elif pilihan equal 2, jadi langsung masuk ke pengurangan matriks A dan B. Kondisinya juga masih sama, jadi ukuran matriks A sama B-nya itu harus sama. Lanjut ke print matriks A dikurang matriks B. Kurang matriks sama dengan garis kosong. For I in range MA, kurang baris sama dengan garis kosong. For J in range NA, kurang baris append matriks A IJ dikurang matriks B IJ. Kurang matriks append kurang baris. Ini buat ngeprint hasil dari pengurangan matriks A sama B-nya. For I in range MA, print matriks AI dikurang matriks BI sama dengan hasil dari pengurangannya. Nah, kalau kondisinya yang di atas tadi tidak terpenuhi, langsung ke print pengurangan matriks tidak dapat dilakukan karena ukuran matriks tidak sama. Lanjut ke elif pilihan equal 3. Ini masuk ke perkalian matriks AB. Kalau perkalian matriks A dan B ini syaratnya itu adalah jumlah kolom di matriks A itu harus sama dengan jumlah baris di matriks B. Jadi kondisinya itu if NA equal to MB. Terus, lanjut ke print matriks A dikali matriks B kali matriks sama dengan garis kosong. For I in range MA kali baris sama dengan garis kosong. For J in range NB itu elemen sama dengan sum matriks AIK dikali matriks BKJ for K in range len matriks B. Sekali baris itu append elemen kali matriks append kali baris. For baris in kali matriks, keprintlah hasil dari perkalian matriks A dan B. Terus else-nya print perkalian matriks tidak dapat dilakukan karena jumlah kolom A tidak sama dengan jumlah baris matriks B. Ini else-nya kalau misalnya kita masukin selain pilihan 1, 2, atau 3. Langsung ke print pilihan tidak valid. Coba tahan dulu. Kita tahan di baris 94 itu gimana maknanya? Kenapa, Pak? Oh, 94. Maknanya apa? Ini sum ini buat saya ngejelasin dulu. Matriks AIK dikali matriks BKJ itu K itu tuh buat kayak mastiin kalau misalnya ini bener nggak baris kesekian di matriks A dikali sama kolom dari matriks kolom dari matriks B. Sebentar biar lebih jelas. Kelihatan nggak Pak ini? Jadi misalnya ada matriks A 1, 2, 3, 4, matriks B-nya sekian. I-nya itu 0, K-nya itu mulai dari 0 sampai NA-1. Jadi misalnya elemen ke K atau elemen ke 0 di baris 0 pada matriks A-nya ini dikali sama elemen ke K di kolom pada matriks B. Jadi kayak 1 dikali 5 itu cuman buat mastiin posisinya bener apa enggak Pak. Dikaliin gitu. Coba digeser itunya. Itu yang dikecilin coba. Ya. Kak itu apa Kak? Kak ada I, K-nya Variabel buat ini Pak, apa namanya? Buat K-nya bergerak nggak? K-nya bergerak nggak? K-nya Kan situ I bergerak dari I, for I in range MA. oh Kalau K bergerak nggak? Soalnya di situ elemen sama dengan sum dari matriks AIK dikali matriks BKJ for K in range len gitu. Itu maknanya gimana? ini kayak nunjukin elemen ke berapa di baris ke I atau elemen ke berapa di kolom ke J gitu sih Pak. Iya, saya ngerti maksudnya. Cuman kenapa K-nya itu yang bergerak, malah pengulangannya di belakang maksudnya.
Kan sebenarnya itu bisa ditulis menjadi for K in range len matriks B, titik 2 elemen sama dengan sum dari matriks AIK dikali matriks BKJ, maksudnya gitu. Yang baris 94 tuh kalau ditulis dengan sintak biasa, gimana caranya maksud saya gitu? Nyambung nggak maksudnya, Diva? Belum nyambung, Pak. Nih, misalnya 94, itu kan kamu bukan bikin ya, kamu menampilkan hal yang berbeda dengan yang di atas. Coba di atas, coba. Untuk penjumlahan matriks, ya. Nah, atau pengurangan lah. Mana sih? Pengurangan di baris 79. Penjumlahan di baris 64, ya kan? Iya. Nah, itu kan jumlah baris pen matriks AIJ plus matriks BIJ gitu kan. Kan kayak gitu kan biasa tuh tanpa ada apa-apa, maksudnya nggak ada sum tadi. For J-nya bergerak dia tuh baris 63 sama 64. For J dulu baru matriksnya bergerak IJ ke bawah. Betul ya? Nah, terus baris 78 79. For J in range NA, lalu berikutnya baru bergerak J-nya. Itu kan ya? Iya, Pak. Nah, kalau yang baris 94, IJ-nya bergerak, benar. Tapi di baris 91 sampai 94, I-nya bergerak. Oke, karena dipakai di 94, gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, J-nya bergerak, dipakai di 94, gitu kan ya? Nah, K-nya kan bergerak juga. Kok for-nya nggak di depan, tapi di belakang gitu. Bisa jelasin nggak maknanya gimana? Kalau ditulis dengan seperti yang di atas, dengan for K-nya di depan, gimana caranya? Bisa nggak kira-kira? Ayo. Nah, atau dibalik. Kamu lihat codingan siapa nih, Diva? Enggak, Pak. Di Google sih, Pak, nanya gitu. Soalnya saya Nah, nggak terlalu ngerti yang perkalian ini. nah, Kayaknya sih coba ini nggak sih, kamu Pak? bikin. Iya, coba bikin bikin yang versi kamu, misalkan itu. Coba. Ini kan udah jalan kan codingannya kan? Udah, Pak. Nah, coba sekarang di baris 93 di enter. Baris 93, 1.2, di enter. For K in range itu di copy ke situ. Mau nggak ya? Saya juga belum tahu sini ya. Mau apa nggak ya? Satu lagi kurungnya. Eh, Satu lagi kurungnya. Kan len-nya itu range-nya dua kurungnya, dua. Sebentar ya, Pak. Kok nggak bisa? Jangan banyak-banyak, dua aja. Gini. Ya, pindahin ke atas. Titik 2, enter. Ya, boleh. Eh, Nah, coba jalanin, mau nggak? Yang nomor 3. eh, Disamain aja kayak itu contohnya. Kenapa itu? Kayaknya ini deh, Pak. Soalnya dia tuh bergerak bergerak terus, Bukan, tapi nanti mana dijawab pesannya? Coba Hah? mana pesannya? Ini Errornya apa? INT object is not available. iterable. Coba ke atas, elemen itu apa sih? Oh, coba di sebelum sum INT dulu ya. Sebelum sum INT. Sebelum sum. Oh, sebelum. Iya, ya, iya. Mau nggak?
Ya, baris 95 ya. Ya, betul. Baris 95 ya. Ya. Kayaknya sih ini Pak, jadi dia bergerak sampai baris sama kolom terakhir dulu. Kan soalnya ini dijumlahinnya semuanya gitu setelah selesai. Ya nggak sih Pak? Nah, berarti langkahnya gimana? Oh, oke, oke, oke. Harusnya bisa tulis kayak gini, Diva. Harusnya ya. Bentar dicari lagi deh, sebentar nggak apa-apa. 95 itu yang elemen ya. Kan hasil perkalian dari baris kali kolom dari matriks A dan B itu akan menjadi elemen baru baris satu kolom satu di matriks yang baru kan? Ya, nama matriksnya kali matriks gitu ya. Ya Pak. Ya kan? Berarti sebenarnya kali matriks I, J sama dengan kali baris dot append. Itu kan ya? Dari elemen itu kan? Ya nggak? Iya Pak. Iya enggak, yang benar. Iya. Iya, iya. Nanti saya kasih lihat yang berkali matriks. Dibalikin dulu, di undo dulu. Kalau udah, coba di running. Ini sama kayak yang tadi aja Pak matriksnya. Mm-mm. Bisa ya? Bisa Pak. Coba balik ke sintaknya. Saya penasaran yang coding tadi itu. Coba dikasih tanda pagar dulu di depan elemen. Ya, oke. Terus, ya, di enter. For K in range, lain matriks B itu, di situ. Ya. Terus, titik 2. Elemen sama dengan elemen plus sama dengan buka kurung matriks AIK gitu dikali. Ini ya Pak. Ya, tutup kurung. Terus sebelum for K ya enter dulu di situ. Elemen sama dengan 0. Coba ngomong.
Terus yang kali baris yang baris ke 98 menjorok ke dalam. Ya, mau nggak dia coba? Sama nggak hasilnya? Beda, Pak. Hasilnya di mana? Hasilnya gini. Harusnya Harusnya ini. 1922 4350 ke bawah. Nah, 1922 4350. Oke, berarti tinggal masalah nampilinnya. Oke. Coba balik ke mana? Iya. Printnya mana? Printnya itu sejajar dengan K. gini, Pak. Bentar. Bentar. Itu kalimat yang 99 sejajar dengan 98 coba. Masuk ke dalam lagi. Nah, itu oke. Lalu formnya itu ya coba isi dulu aja. Mau nggak dia? Coba. Balik lagi. Ini tinggal nampilin doang nih. Nampilin supaya yang 9 yang depannya nggak kebaca. Artinya gini, coba yang baris 94 dikasih list kosong aja. Sama dengan kosong. Enggak. Soalnya dia ngitung 5, 19. Oh, berarti emang harus 0. Karena dia menjumlahkan nanti. Oke, coba sekarang baris 100 itu buat apa? Buat ngeprint ini ya, Pak. Hasil kali ini ya, perkalian ya. Ya, baris 99 buat apa? Buat Coba baris 99 dimatiin. Dikasih tanda pagar. Oke, terus yang ya coba. Kayaknya sih akan kembali. Yang ini, yang sebentar. Nanti itu akan kali baris. Kali matriks. Kenapa nggak langsung gitu aja sih? Kali baris. Sebenarnya kan elemen tinggal ditampilin aja. Kalau 98 dimatiin. 98 dimatiin. Ya, terus di bawah forkanya itu berarti ya di bawah elemen di enter sejajar dengan forkanya ke kiri dikit. Iya, coba print aja, print elemen, koma end sama dengan NB, Pak. ketik n end ON.
sama dengan petik 2, dalamnya backslash T. Backslash garis miring kebalik itu. T. Petik lagi. Mau nggak coba? Nah, keluar tuh. Tinggal nurunin itu. Nurunin tuh. Coba lihat sintaknya. Nah, gimana supaya turun tuh? Taruh di mana? Coba yang baris 97. Yang baris 101 dimatiin coba. 101, 102 matiin. Keluar nggak hasilnya coba? Jadi masih aktif soal itu. Nah, berarti tinggal itu. Coba berarti setelah yang setelah itu ya baris 97 enter ya ke ngejorok ke dalam. Bukan ke depan sorry. Ya print kosong. Ya mau nggak coba? Nah, sama nggak? Nah, Diva, coba lihat. Cengah-cengir aja Diva ditanyain. Anda lihat hasilnya. Hasilnya sama nggak, Div? Sama, Pak. Nah, artinya yang kamu buat tadi, sintak tadi, coba mana? Balik. Iya. Ya, itu baris 99. Artinya itu tuh. Ya, jadi kekurangannya kamu adalah tidak mendefinisikan kalau di awal itu elemen isinya 0. Karena kan kamu menjumlah. Kalau menjumlah kan berarti harus kita definisikan awalnya 0 itu baru dijumlah dengan hasil penjumlahan setelah itu kan. Sama kayak kamu mencari jumlah baris bilangan tertentu gitu kan ya. Ya, Ya, kayak Pak. baris sendiri gitu. Nah, itu harus dibersihkan dulu. Dia 0, baru ada jumlah berulang. Kan elemen plus itu artinya elemen sama dengan elemen plus matriks IJ. Jadi coba di enter dulu dari baris 95. Ya, elemen sama dengan elemen ditambah matriks itu yang di dalam kurung. Nah, sintak yang 96 itu artinya sama dengan sintak 97. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kalian ya, boleh jadi tanya, tapi kalau kalian nggak ngerti harus cari cara gimana cara yang bisa dipahami. Ini gitu ya. Jadi baris yang 100 sekarang posisinya di mana elemen sama dengan sum. Sum itu menjumlahkan, dari kalimatnya enak, menjumlahkan hasil karya matriks itu selama dari K sampai in range dan matriks B gitu kan. Tapi kalau dibalik, bingung nanti. Gitu ya. Maka perlu ada satu elemen kosong dulu sebagai penampung, setelah itu ada berulangan K iteratif, di mana K itu adalah isinya menjumlahkan elemen yang ada hasil perkalian itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, misalkan itu K-nya sama dengan 0, berarti elemen sama dengan 0 ditambah matriks 1,1 dan seterusnya gitu. Hasilnya berapa jumlah lagi? Bisa dipahami ya?
Nah, silakan. Diva mau pakai baris 96, 97 bebas. Salah satu matiin aja. Silakan, salah satu aja. Silakan mau pakai yang mana? 96, 97. Salah satu aja. Yang kalau satu pakai, yang satu matiin. Ini aja. Ya, baik. Dari sini sudah coba Diva tadi. Coba ke atas. Paling atas coba. Ini atas sini. Ya, Diva sudah bisa membuat inputan untuk matriks A, gitu ya, per baris malah, gitu kan. Kalau saya kan biasanya bikin inputan tuh langsung baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, seterusnya gitu ya. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, kan per baris dulu, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, misalkan 2 kali 2. Kalau Diva enggak, bikin dulu inputan barisnya berapa, kolomnya berapa. Setelah itu masukkan per baris, gitu kan ya Diva ya, betul ya? Betul, Pak. Nah, itu berarti kan langkah-langkahnya begitu tuh yang juga buat. Boleh nggak? Boleh aja. Cuman kalau saya, ya mendingan sekalian jalan, masukin 4 angka langsung, terbaca sebagai baris dan kolom. Tapi ini boleh, nggak apa-apa. Matriks B pun sama. Di awal, seperti yang matriks A tadi. Coba ke bawah. Lalu ada operasinya. Operasi ngapain di sini? Oh, nampilin dulu ya. Sorry, nampilin dulu matriks sama Diva. Nampilin gimana nampilinnya? Tinggal memanggil saja apa yang udah di-input. Gitu ya. Di situ bisa seperti itu, atau nanti bisa kita pakai yang berbeda yang sudah digunakan sebelumnya. Lalu ada operasinya, ada pilihannya, bisa menjumlah, mengurang, atau mengalih, gitu ya. Nah, seluruh inputan. Oke, lanjut ke bawah. Kalau penjumlahan, di sini ada rumusnya penjumlahan. Dibuat oleh Diva. Ya. Saya ngebaca kayaknya masih oke nih. Operasi penjumlahannya di baris 64. Masih oke, mudah dimengerti. Pengurangan pun sama. Ke bawah. Di baris 79. Masih bisa dimengerti. Ya. Nah, permasalahan di baris ke 99 tadi permasalahannya. Agak bingung, makanya saya coba buatkan seperti yang di atas disamakan. Hasilnya pun sama gitu ya. Jadi silahkan ambil dari internet dan coba modifikasi sendiri yang kamu ngerti gimana supaya ngerti ya anaknya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk matriks. Sudah paham yang lainnya? Fani gimana Fani? Fani ngerti? Paham, Pak. Paham. Lalu, file saya nggak utuh. Matriks. Bentar ya, saya cek dulu. Kalau Salsabila gimana? Insya Allah aman, Pak. Aman ya. Ya. Oke. Kalau Amel gimana Mel? Ngerti Mel? Paham, Pak. Ya, paham. Len, bengong aja Len. Paham, Pak? Nah, Debbie kayaknya berat Debbie. Mukanya dia muka berat deh kayaknya ini. Susah, Pak. Iya apaan Deb? Susah, Pak, pokoknya, Pak. Saya kayak Susah. Oke, stop share dulu. Karena Diva lihat dari internet nih di Google dia. Jadi agak bingung. Nanti ini buat yang matriks yang... Pak, saya mau nanggepin, Pak. Oh ya, boleh. Silakan sama. Mungkin lebih ke buat Diva sih.
Materinya itu harusnya ini kan ya masih menampilkan matriks awal kan ya, belum masuk ke yang apa namanya ke operasi gitu. Ya, harusnya materinya itu menampilkan matriks, ya. Jadi input, tampilin, setelah itu saya kasih challenge, bisa nggak ngejumlahin? Harusnya begitu. Diva udah duluan semua sepaket diambil. Maaf ya, Oke, Pak. saya harusnya bertahap Diva, makanya yang lain pada bingung. Nih, harusnya nih ya, begini nih. Oke, saya antara seneng sama bingung saya nih ngapain materinya. Tiba diambil Diva semuanya. Nih, jadi harusnya begini dulu. Ini ada import random ya, tapi sama aja. Jadi ambil ini dulu nih, baris kolom. Ya, lalu coba, oh ini nggak usah nih. Ini nih, ini nih. Coba nampilin matriksnya gitu dulu harusnya. Jadi kita punya inputan statik nih, B1, terus bilang gitu ya. Atau kalau kamu bikinnya, bikin list gitu ya, bisa ada isinya. Lalu nampilin matriksnya. Lalu matriks kedua tampilin juga gitu. Baru sampai sini sebenarnya Diva nih harusnya. Nih dua ini nampilin. Nah, nanti bergerak lagi gimana kalau inputannya dinamis, bisa input sendiri gitu kan. Kayak Diva itu baru masuk ke situ pelan-pelan. Nah, kalau udah bisa masuk itu baru ditambahkan operasi matriksnya yang kita bahas di sini gitu. Operasi matriksnya pun langsung gini aja nih, cukup dipakai yang begini nih. Gitu ya. Makanya kalau Diva sudah mulai eh, nampaknya complicated ya, kayaknya belajar lebih dari 2 bulan kayak belajar itu ya, Diva ya. Jadinya, jadi tadi banyak yang bingung gitu ya. Intinya gini, tahapan belajarnya pertama bikin dulu listnya. Ini jangan dilihat ya, ini beda. Jangan dilihat yang ini. Sampai sini jangan dilihat. Udah, segini deh. Ya, ini jangan dilihat di blog. Lihatnya adalah ada inputan, boleh list, boleh apapun itu, lalu ditampilkan sebagai matriks. Nah, udah itu dulu. Lalu setelah itu coba operasi matriks, penjumlahan, tambah, lalu perkalian, dan seterusnya. Setelah itu baru inputannya gimana kalau dinamis gitu. Nah, nanti setelah itu ini udah fungsinya. Nanti di bagian fungsinya tentang matriks tuh ini. Nih, ada OBE, determinan, dan seterusnya. Nih matriksnya nih. Ada definisi matriks, ini ngapain? Ya, definisi fungsi matriks PMA. Lalu ada operasi bilangan matriksnya OBE. Lalu dan seterusnya gitu. Jadi emang ada tahapannya, cuma tadi karena Diva langsung, ya saya langsung tanya karena emang prinsipnya sederhana untuk matriks gitu kira-kira. Ya, jadi itu itu yang saya tugaskan, kira-kira begitu. Makanya Debbie nggak ngerti, ya Deb ya. Nah, jadi gini intinya, saat kamu bikin matriks pertama kali, karena kalau kamu bikin matriks pertama kali kamu tulis apa? Baris 1 kolom 1, betul ya? Setelah itu geser ke kanan di baris sama atau bawah, baris 1, baris 2 kolom 1. Kamu kemana arahnya? Hmm? Nih, saya ulangi. Matriks A. Pertama isinya ini. Baris 1, kolom 1. Betul kan? Setelah itu kamu ngisi mana? Ke sini atau ke bawah?
Yang mana? Ke bawah bukan Pak? A1,2. Nah, siapa tuh yang nyaut? Raffi ya? Iya Pak. Nah, ini bedanya. Kalau A1,2 berarti baris 1 kolom, Baris 1 kolom 2 Pak. berarti ke bawah apa ke samping? Samping Pak. Samping, Raffi. Kan barisnya tetap 1. Sini, 1,2. Raffi benar baris 1 kolom 2, cuman nggak nyebutnya salah, bukan ganti. Jadi I itu, ini I sama dengan baris 1 kan? Itu kan kalian begitu kan? Ada I itu barisnya dulu. I-nya 1, J-nya 1. Lalu J-nya 2. J-nya sama dengan 3 misalkan. Di sini berarti A 1,3. Kalau sudah habis J, setelah itu kemana? Kemana setelah itu? Ini Ke bawah 1 Pak. sudah ke bawah, jadinya A21. nah, itu yang dibilang sekarang I-nya sama dengan 2, J-nya sama dengan 1. Makanya kalau dalam sintaksnya Python bentuknya begini. Nih. Ini bentuknya. Kan I dulu nih. Kelihatan nggak sih? Nih. I dulu kan? Ya. I dulu, lalu J. Yang bergerak J-nya dulu ini. I-nya sama dengan 1, J-nya sampai 3. Ini habis, lari ke atas lagi. I sama dengan 2, J-nya sama dengan 3. Habis, I-nya sama dengan 3, J-nya terus habis begitu. Ya. Halo? Maaf Pak, suaranya tadi putus-putus suara Bapak di saya. Cuman nggak tahu dari teman-teman yang lain. Oke, saya ulangi. Sekarang jelas? Jelas Jelas Pak. nggak, Mel? Oke. Jadi, cara kamu menulis matriks dituangkan dalam program. Kamu kan tadi nulis matriksnya per baris dulu. Baris 1 dihabisin sampai J. Itu kan ya? Betul? Baris 2 dihabisin sampai 3. Nanti baris 3 juga sama. Di Python nulisnya for I. I-nya itu baris. Baris 1. Nih. Dihabisin dulu J-nya. J-nya muter. Sampai J ketiga setelah beres. Lalu I lagi. I lagi yang kedua. J-nya 1 sampai N. Muter lagi. Nah, cara kamu menulis dari sini. Lalu ke sini. Gitu kan cara nulisnya kan? Ya. Lalu ke sini. Gitu. Lalu setelah ini ke sini. Ini tertuang di sini nih maknanya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Halo? Suara saya jelas? Jelas Pak. Paham nggak? Sekali lagi Pak. Ya, saya ulangi ya. Siapa Pak? Cara kamu ngisi matriks kan, kamu pertama baris 1 kamu habisin dulu kan? Betul kan? Iya Pak. Ya. Terus baris 2 kamu habisin. Baris 3 kamu habisin. Misalkan I menyatakan baris, berarti I sama dengan 1. Ini baris 1. Kamu ngisi A11, A12, A13, berarti kan yang bergerak J-nya itu. J-nya berulang terus di sini. J1 berapa isinya, J2 berapa, J3 berapa. Setelah J-nya habis, lalu masuk ke
I sama dengan 2 di sini. Ini yang ini. J-nya 1, 2, 3. J-nya udah habis. I sama dengan 3. Ulang lagi ke atas. Makanya ini agak ke dalam menjoroknya. Supaya kamu tahu ini, si J itu sampai sini itu masih dalam lingkupnya for si ini. Berulang terus, muter terus dia. Ya, coba pelan-pelan. Ya, jadi buat matriks sebenarnya nggak sulit. Saat kamu tahu cara ngisinya. Cara ngisinya adalah baris dulu dihabisin kolomnya. Setelah itu ganti baris, kolomnya lagi diisi. Ini maknanya itu ini, sintaknya. Menampilkannya begini caranya. Dengan sama seperti kamu ngisi begini. Ya, jadi kalau yang tadi soalnya kan Diva maksudnya gratis tadi ya, belum sulit itu ya. Betul nggak Diva? Kenapa Pak? Suara putus-putus. Tadi nampilin ngisi matriksnya per baris ya. Oh iya Pak. Nah, kalau ini bukan per baris, langsung. Ya, langsung. Jadi kan Diva 2 angka dulu di baris 1, gitu kan ya? Oh, iya Pak. 2 angka lagi di baris kedua, gitu kan? Dan seterusnya. Nah, kalau ini enggak. Langsung jadikan 1 untuk menampilkannya itu atau ngisi nanti. Bisa nggak? Bisa kok nanti. Nanti kita atur di sini bisa menampilkan atau ngisi matriksnya gitu ya. Oke? Ini padahal saya udah ganti paket data saya loh, bukan pakai internet di penginapan ini. Pakai Simpati masih putus juga ya. Oke, sekarang coba sebentar. Apa nih? Bentar ya, saya lihat tagihannya dulu. Baik, sekarang coba buatkan, tadi kan sudah ya, perkalian, penjumlahan, sama pengurangan gitu ya. Tugasnya cari determinan suatu matriks gitu aja. Kedengeran? Terdengar, Pak. Apa Mel? Tugasnya Mel? Mencari determinan suatu matriks. Ya, boleh ya. Lain siangnya aja lain itu. Ya. Jadi coba di input matriksnya 3 kali 3. Jadi determinannya. Coba sebentar. Salah nggak ya saya ngasih tugas ya? Oh, determinannya. Oh, nanti bahasan siapa determinan? Salah-salah jangan determinan. Nanti menang banyak nih. Determinan siapa bahasannya selain Diva? Salma ya? Iya, Pak. Oh, jangan kalau gitu. Nggak Salma menang banyak. Udah kalau determinannya nanti. Ya, oke. Coba sekarang gini aja lah. Dibuat matriksnya. Ya, inputannya. Tadi kan, apa namanya? Diva nampilinnya per baris. Input 2 baris gitu kan ya. Sekarang challenge-nya adalah kalian coba buatnya dinamis. Langsung masukkan saja angkanya dan terbaca sebagai satu matriks. Nggak usah banyak-banyak, 2 kali 2 aja matriksnya. Jadi tadi yang Diva itu masukkan baris
2 kolom 2, gitu kan ya? Masukkan baris pertama, masukkan baris kedua kan gitu kan ya? Sekarang jangan ada kata-kata baris pertama kedua, langsung aja masukin 4 angka, itu terbaca sebagai baris 1, baris 2. Kebayang maksudnya? Ya? Saman, kebayang, Man? Berarti tadi apa yang apa diurutin 4 bilangan dulu ya baru terbentuk matriksnya. Betul, masukin 4 bilangan. Masukkan 4 bilangan, langsung ke bentuk matriksnya. Kalau tadi kan Diva masukkan 2 dulu kan. Ya, itu kan lama. Sekarang diubah sintaknya, tetap matriksnya 2 kali 2, tapi inputan datanya langsung 4 bilangan. Bilangan pertama, bilangan kedua masukin, bilangan ketiga, bilangan keempat. Nanti begitu selesai bilangan keempat, langsung keluar matriks A-nya ini. Matriks B-nya ini, gitu. Kebayang? Bayang, Pak. Oke, yang lain bisa? Ya, coba nanti dikerjakan. Ini siapa yang nanya? Ya, jangan determinan, sorry. Tadi saya ralat. Ya. Nanti kalau di determinan nanti sama non-job nanti. Ya, ya silakan itu dulu. Inputan matriks langsung 4 bilangan, karena 2 kali 2. Nanti naikkan lagi menjadi N bilangan, berapa sesuai dengan ordonya, sehingga nanti kalian bisa membuat matriks berapapun kali berapapun gitu ya. N dikali M. Ya, silakan dibuat. Yang 2 kali 2 dulu ya. 2 kali 2 inputannya ada 2 matriks A sama B. Ya, itu dulu. Nanti perkalikan bisa nanti ngambil dari tadi. Kalau sudah, upload di tugas berapa tadi itu? Tugas tentang matriks yang ada di Google Drive, tugas 4. Ya, benar, tugas 4. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak. Silakan, Debbie. Saya tuh masih agak bingung sama tugasnya. Jadi, itu tuh pertama kita ngasih 4 angka. Habis itu berarti matriksnya ini cuma 2 kali 2 ya, Pak? Ya, karena 4 angka. Nah, habis kayak gitu nanti pas dia outputnya itu langsung bentuk matriks 2 kali 2. Betul, iya. Berarti, Jadi, inputnya adalah ordomatriks lah, ordomatriks 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya 2, kayak tadi Diva. Gitu kan? Setelah itu setelah ordo barisnya 2, kolom 2, setelah itu masukkan angka langsung. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Angka masuk itu masing-masing. Setelah itu langsung keluar matriks A-nya adalah 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 gitu. Kebayang, Debbie? Gampang, Deb. Langsung begitu aja tuh. Begini aja. ini masih bingung sedikit, Pak. Jadi, Pak, Ya. saya nanya lagi, Pak. Jadi pas masukkan itu tuh dia di angkanya lagi, Pak. Berarti kita masukin angka yang pertama 4 angka. Betul. Itu kita masukin juga angkanya juga, Pak, berarti? Iya. Jadi yang pertama itu inputannya baris berapa? 2. Gitu kan? Kolom berapa? 2. Setelah itu enter, lalu masukkan angka pertama, masukkan angka kedua, angka ketiga, angka keempat. Begitu di enter angka 4, maka muncullah matriksnya 2 kali 2, tampilan matriksnya. Oke, baik, Pak. Saya coba dulu. Ya, coba dulu ya, nanti upload ya. Oke, sudah jam 5:30 sana ya. Ya, jadikan tugas mandiri dulu, nanti upload. Pertemuan berikutnya hari, sekarang Senin ya, Rabu. Iya, Pak. Rabu ya, di jam yang sama ya, jam 4, nanti Salma, determinan, sebelum determinan, pastikan Salma input matriksnya seperti yang sekarang ini, yang tadi saya tugaskan, gitu ya. Jadi langsung isi input angkanya, keluar nanti matriksnya, gitu ya. Iya, Pak. Nanti mulai dari 2 kali 2 dulu aja Salma untuk determinannya. Nanti naik ke 3 kali 3, gitu ya. Oke. Oke, cukup ya. Saya masih ada kerjaan lain. Silakan tugas mandiri.
kita kumpulkan, di-upload di Google Drive. Paling nggak Rabu sebelum kuliah sudah lihat lah perkembangan matriksnya. Oke, cukup? Ya. Terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Pak. Pamit kasih, ya. Pak. Yuk.